Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Jannah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Madura. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Al-Quran ke negara-negara Barat dan dinamika terjemahan Al-Quran ke bahasa Inggris. Yang pertama, sejarah masuknya Al-Quran ke negara-negara Barat. Masuknya Al-Quran ke dunia Barat terjadi karena interaksi antara umat Kristen Eropa dan umat Muslim di Andalusia saat kekhalifahan Cordoba melemah. Kemudian setelah penaklukan Toledo tahun 1085, dibentuklah lembaga penerjemahan untuk menerjemahkan teks Arab ke Latin, termasuk Al-Quran dan teks ilmiah, yang mana terjemahan ini biasanya untuk tujuan polemik teologis. Terjemahan awal bertujuan membantah Islam, bukan memahami secara objektif. Dalam masa ini terdapat tokoh penting, yaitu Robert Ketton tahun 1136 hingga 1157. Ia menerjemahkan Al-Quran ke Latin. Terjemahannya tersebut menjadi referensi utama Eropa hingga abad ke-17. Kemudian ada juga Raymond Lull yang mempromosikan pembelajaran bahasa Arab untuk memahami Islam dan menyebarkan ajaran Kristen. Demikian pula Ricoldo da Montecroix. Ia menulis kritik terhadap Al-Quran secara sistematis, merangkum berbagai penentangan teologis Kristen terhadap Islam, dan karyanya menjadi salah satu yang paling berpengaruh di Eropa abad pertengahan. Walaupun bernuansa polemik, usaha ini membuka fondasi studi Islam ilmiah di Eropa. Selanjutnya adalah dinamika perkembangan terjemahan Al-Quran ke bahasa Inggris. Pada abad 17, sarjana seperti John Selden, Andre Dwyer, dan Ludovico Maracci mulai menerjemahkan Al-Quran untuk tujuan akademik dan polemik. Ada juga tokoh lainnya, yaitu Alexander Ross pada tahun 1649, membuat versi bahasa Inggris dari terjemahan Perancis Maracci, tetapi tetap bernuansa kritik terhadap Islam. Kemudian abad 18. Abad ini disebut era pencerahan dan kolonialisasi, yang mana pada era ini memicu penerbitan terjemahan lebih ilmiah. Tokoh pada abad ini yaitu George Sale tahun 1734. Ia menerjemahkan Al-Quran langsung dari teks Arab. Meskipun masih ada bias, tetapi lebih mendekati pemahaman akademik. Yang terakhir yaitu abad 19. Tokoh pada abad ini yaitu J.M. Rodwell tahun 1861 dan Edward Henry Bulmer tahun 1880. Mereka menerbitkan terjemahan yang lebih akurat, meskipun beberapa kritik tetap ada. Pada abad ini juga terjemahan bilingual menjadi umum, serta universitas Eropa mulai mengembangkan program studi bahasa Arab dan Islam. Kemudian yang terakhir yaitu dampak penerjemahan terhadap persepsi Islam di Barat. Pada masa awal, yakni abad 12 hingga abad 17, terjemahan polemis memperkuat pandangan negatif terhadap Islam, dianggap keras, sesat, dan bertentangan dengan nilai Eropa. Kemudian pada abad 18 hingga 19, muncul pendekatan lebih ilmiah dan objektif. Beberapa orientalis menampilkan Islam secara lebih adil dan membuka peluang studi akademik. Dilanjut pada abad 20 hingga sekarang, penerjemahan modern menjadi jembatan dialog antar agama. Penerjemah non-muslim dan muslim sama-sama menggunakan tafsir asli sehingga pemahaman Islam lebih rasional, humanis, dan spiritual. Dari sini dapat disimpulkan, meskipun awalnya bersifat polemis, proses penerjemahan Al-Quran di Barat berperan penting dalam perkembangan studi Islam dan persepsi yang lebih positif. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.